kan sebelum showroom. Bisanya gua ambilkan lip tint lu tadi sebelum apa showroom itu. 8 langkah bicara yang efektif. Rangkai kata-kata dengan baik. Gunakan tutur bahasa. Sosokan gak didengar juga. Alah. Sumpah ini si Amel. Guys, pokoknya aku lagi free. Jadi aku pengen showroom. Gue pengen showroom sampai gue ngantuk. Kayak literally kayak Wah. Guys, kalau kalian menganggap aku gila emang. Emang. Beliin gue tas dong, Mel. Si Amel mah pelit banget sih. Gua gak pelit tas apa, ngomong tas apa aja dah. Hah? Yaudah sini duitnya biar gue beliin. Lah, gimana apa aja sini? Duit ada gue beli. Of what you were. Jangan sampai gak ada absen kok Chris nih. Gile banget, gile. Guys, Kak kalau ngomong iya, BJIN, aku bosen. Kalau ngomong BJIN Gak boleh ya, cuak, sawi kuak. pecah. Bahasa Jaktim, cuak, sawi kuak. Aku yang kuak. Guys, aku bosen jadi aku showroom karena aku merasa kayak kalau misalnya aku showroom ada 1366 manusia yang mungkin mendengarkan aku gitu. Iya gak sih? Iya kan? Sebenarnya aku harus kuliah sekarang. Kenapa harus cerdas? Karena ketika kalian bicara di depan orang, Dengar. audiens yang segitu banyaknya, kalian nggak akan pernah tahu mereka itu siapa aja. Betul. Audiensnya. Misalnya oke lah mereka masyarakat umum nih kita nggak tahu mereka tuh punya background, punya karakter dari mana aja, punya background dari seluruh elemen pendidikan. Nah, ketika kalian ditanya, diberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, lalu kalian nggak bisa jawab, itu udah jadi masalah untuk seorang public speaking. Makanya itu harus punya kecerdasan, lalu punya penampilan. Ya, penampilan itu juga utama karena pasti akan dilihat performnya. Nah, punya jiwa kepemimpinan. Jadi bicara di depan orang itu nggak bisa yang menye-menye, terus yang lemes, terus yang banyak yang terlalu kaku dan monoton. Betul. Itu bisa. Harus ada komunikatif. Betul. Ada juga dengan orang banyak ya. Nah, ini bisa dibaca sama kalian. Lihat nih tab gue. Lanjut. Garasi Driftman. Nah, gimana cara meningkatkan percaya diri? Ya latihan sih, kalau menurut saya kalian harus banyak latihan. Harus Masuk banyak JKT sih. Tanya juga sama dosennya. Harus banyak. Halo. Welcome to a day in my life. Sumpah ya, gue bosen banget, kayak literally sebosen itu. Kak gimana sih Kak main Twitter? Kampung. Coba ceritanya kita lagi video call ya. Kita video call. Coba kalian nanya-nanya terus kayak nih gue seneng tahu ini. Tahu nggak? Ini tuh kayak kelas tersuka aku public speaking. Jelly. Ya. Jelly. Ini teknik-tekniknya, gimana sih kita mengatasi kecemasan, gerakan tubuh, penggunaan alat peraga, untuk metode penyampaian juga harus sistematis. Yang benar. Sasaran karena harus disesuaikan Oh, dengan tema yang Aku lagi kebanyakan gula. pada saat kalian menjadi seorang public speaking. Lanjut. Supaya nggak cemas tuh apa ya, harus siapin presentasi, harus divisualisasikan, harus latihan. Namanya Bu cemas. Nafas dalam-dalam nih, kalian dari tadi pada diem aja, terus nggak ada pada off cam semua lagi. Saya jangan-jangan ngomong sendiri. Saya dengerin Bu demi Alek. Tapi saya Dengerin nih, aku dengerin. Guys, Kelasnya malam sih Kak? guys tau nggak? Ini kan tadi kan kamar aku kan dingin ya. Gak sih, ini kamar mak bapak gue.
UNJ kan. UNJ, Panjangannya. Universitas Negeri Jakarta. Itu nggak harus lewat PTN. Harus lewat PTN. Pick me. On Mika, biar gue ngomong. Diam dulu. sendak-sendak gitu. Itu untuk mengatasinya gimana ya, Bu? Apa tadi? ngatasin Kalau ngomong kan sendat ya biar ngomong yang gak tersendat-sendat gimana? pada saat Ya, berbicara. makanya lu jelas topik yang mau lu bahas apaan. Lu kalau bingung ya lu tuh sendak-sendak. Kalau di awalnya kalian udah kayak orang kayak dikejar-kejar setan, Tuh. pasti tuh nanti sampai Enggak, Bu, jaga harimau. Betul. Guys, tau gak sih, aku suka banget kelas public speaking karena menurut aku kayak itu sangat mendukung. Diem dulu apa? Orang Tunjukin ini. apa sih pick me? Ini lihat dulu. Ya bukan ini nih. Oh, mereka udah tahu itu. Najis. Jadinya di Mister Kim. Guys, pokoknya kalian liatin aja kegiatan aku di malam ini karena Oh, cabe. Halo, Jelly apa? guys. Jelly. Guys, kalian lagi apa, guys? Guys, kalian lagi bener, guys. Bener, guys. Bener, guys. Ini Jelly, Kak. Jelly nggak perlu kontenin lagi, Kak. Kasian Jelly. Jelly udah jelek. Alay banget sih. Ini kan anjing lu. Lu ngatain gue? Gue nggak ngatain lu anjing. Cuman ini anjing. Sini. Nih, Jal, Bob. mau pergi lo. Lu yang Jangan kamu. Adi jangan kayak gitu. Jadi lu pernah ya? Mati kok. Guys, aku hari ini emang kuliah ya. Terus habis kuliah tuh aku kayak belanja-belanji gitu kan. Terus habis belanja-belanji aku kayak sebenarnya aku mau main sama temen aku, cuman kayaknya pernah nggak sih kalian kode pengen main tapi dia tuh nggak peka gitu. Kayak aku kayak hari ini nggak ada kegiatan nih gitu, kayak yuk main. Sekarang udah jam 8, udah mana bisa udah main lagi. Jadi aku showroom aja deh, karena kalau misalnya showroom sama kalian kan ya udah gitu. Mbak. Tapi ternyata aku ada kelas jam 7, jadi nggak apa-apa. Guys, kalian curhat dong ke aku. Nggak pernah kode, langsung to the point aja. Gue gengsi masalahnya. Maksudnya kemarin aku udah ngajak main terus ditolak. Terus sekarang aku ngajak lagi terus ditolak lagi. Guys, kalian curhat deh guys ke aku, nanti aku tanggepin sumpah. Demi Allah. Anggap aja kita lagi Zoom pertemanan gitu. Kalian pernah gak sih Zoom pertemanan? Tapi tau gak guys, aku sekarang lagi berada di mana kayak gue kayak nggak apa-apa gitu, kayak ke kampus walaupun nggak apa-apa ke kampus walaupun cuma satu kelas. Aku tuh dulu males banget kan ke kampus, kayak bukan kampus ya, dulu waktu aku SMA aku kayak males banget gitu. Mungkin karena lingkungan aku kurang suka juga. Tapi kalau misalnya kuliah tuh aku punya teman-teman baru yang kayak sebenarnya aku nggak tahu ke depannya gimana, tapi kita nggak usah pikirin ke depannya, jadi kita nikmati aja yang ada sekarang. Jadi sekarang aku sedang menikmati masa-masa kuliahku, kayak aku punya teman, terus kayak seru deh pokoknya, sumpah deh. But if you of what you want. Guys, kenapa temen yang Amel Guys, kenapa temen yang
menurut kita asik banget itu rumahnya jauh. Aku paling nggak bisa menerima hal itu sih, kayak please deh jangan kayak gitu gitu. Maksud aku kayak lo tuh asik men orangnya, tolong tinggalnya jangan jauh-jauh gitu. Oh, aku nggak ngerti banget kenapa Ya Bu, ajak ke rumah lo. Maksudnya rumah aku sama rumah teman-teman aku tuh yang asik ya, yang menurut gue asik. Ada sih yang deket, cuman sekalinya yang ada yang deket tuh pasti kayak dia tuh izinnya susah. Aku pengen akrab sama tetangga aku, tapi tetangga aku tuh kayak masih pada bocil-bocil gitu loh. Aku dulu punya tetangga yang sepantaran sama aku, tapi dia sebenarnya 2003 apa 2004 gitu, aku nggak tahu. Nah dia tuh dulu rumahnya di kanan rumah aku kan. Terus waktu aku masuk JKT dia pindah guys, aku sedih banget. Waktu aku masuk JKT dia pindah. Padahal itu teman aku banget dari aku dari aku SD kelas 4. Dia teman aku banget. Terus pas apa dia pas aku masuk JKT pas SMP, terus kita satu SMP tuh. Terus pas aku masuk JKT pas aku kelas 9 SMP kan kita kan berpisah kan karena dia SMK aku SMA. Nah tapi dia tuh pindah, tau nggak pindahnya kemana? Dari kanan rumah aku dia pindah ke kiri rumah aku. Gue juga kadangan kayak apa nih pindah cuman dari kanan ke kiri maksudnya apa nih gitu. Cuman nggak apa-apa, tapi tetap aja sekarang aku udah jarang ketemu karena kita sekarang sudah sama-sama sibuk. Dia sibuk kerja, aku sibuk kerja dan kuliah. Terus sekarang dia udah punya ponakan, lucu banget. Terus kenapa lu sedih, Ola? Ya sedih aja karena kayak aku baru kayak realize kalau misal kayak kita tuh udah gede gitu. Tau gak sih aku udah pernah di tahap guys, kita mendingan kayak sesi curhat gitu ya guys. Jadi beberapa hari lalu tuh aku mencoba kayaknya gue harus, jadi dulu tuh aku sama papi aku tuh nggak boleh naik motor yang jauh banget gitu kan. Terus kemarin aku ada sempet coba aku naik motor dari nggak jauh sih sebenarnya. Bentar guys. Non teknis itu ada pada diri kita, dari mulai penampilan dari atas sampai bawah itu benar-benar harus kalian perhatikan. Rambut, pakaian, sepatu, nah terutamanya di bagian Dah nih guys, terus kalau kita jalan ya kan itu kan nih kan aku kan kayak emang dulu nggak boleh gitu. Terus sekarang tuh aku kayak merasa kayak ini kan gue udah gede nih, maksudnya kayak ya emang sih udah gede, tapi kayak kayaknya aku tuh harus belajar gitu, kayak belajar. Sebenarnya kayaknya di showroom sebelumnya aku udah ngomong kayak gini deh, tapi kayak aku baru menyadari kalau misalnya naik busway itu sebenarnya enak kalau kita dapet tempat duduk. Ya gue tahu pada mau marah-marah kan. Nah tapi kalau misalnya kayak kita dapet tempat duduk dan kayak itu bisa sambil dengerin lagu tuh, sambil kayak bisa sambil overthinking gitu ya gak sih. Terus aku baru menyadari kayak sekarang tuh aku udah gede banget, maksudnya udah gede gitu. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa lah ternyata gue tuh udah gede, ternyata gue bukan kayak masih kecil gitu. Aku selama ini mikirnya kayak ya udah aku masih umur 13 tahun, kayak aku sekarang merasa aku stuck di 13 tahun, padahal 13 tahun itu adalah 5 tahun yang lalu.
aku jadi bingung gitu, kayak aku sekarang udah 18 tahun. Terus pas udah sekarang aku menyadari, aku tuh udah mulai mau beli apa-apa tuh jadi kayak mikir gitu, kayak ini penting apa enggak ya gitu. Harus yang kayak ini butuh dibeli banget apa enggak ya, karena kayak duitnya tuh bisa dipakai buat yang lain gitu. Dan aku tuh mulai berasa banget, jadi kan kita kan mau libur kan guys, kita kan mau libur. Nah terus biasanya tuh aku kalau misalnya libur kayak ya udah ikutin papi aku aja gitu, ikutin kayak dia maunya perginya kemana gitu, terus kita ikutin. Maksudnya kayak ya udahlah, dia juga gitu kan yang bayar, maksudnya semuanya kan papi aku yang bayar, jadi kayak ya udah terserah papi aku gitu. Kalau misalnya kita mau request ya baru deh gitu. Tapi sekarang tuh aku kayak, sekarang tuh semua udah kita sendiri yang ngurus gitu loh. Udah sampai kayak ke hotel-hotel tuh kita harus ngurus sendiri. Dan aku baru sadar kayak wow, ternyata aku secepat itu sampai ke tahap ini. Terus kalau misalnya sekarang tuh udah mikir kayak udah mau liburan nih kita harus nabung. Padahal lu nggak pernah mikir kayak gitu sumpah. Lu kayak kalau misalnya mau libur ya udah pikirnya kayak kalau misalnya mau libur ya beli baju terus jalan-jalan. Kalau sekarang mikirnya udah yang kayak udah mau liburan nih kita harus nabung buat liburan. Terus kayak udah harus nentuin sendiri perginya mau kemana, wisatanya udah mau kemana, harus hitungin kayak budget buat pergi tuh berapa. Terus kayak pesen ini gue nggak butuh bukan nggak butuh, tapi ini aku kayak ini lagi sesi curhat ya, bukan kayak Ola kasihan banget Ola, nggak, bukan kayak gitu. Aku cuma pengen curhat doang. Aku yang pengen, karena sekarang kan aku lagi gak ada temen ngobrol, jadi aku pengen ngobrol sama kalian gitu. Ini bukan menjual kesedihan ya, aku nggak suka banget kalau misalnya orang-orang mikirnya aku menjual kesedihan, padahal aku kayak ini lagi cerita aja gitu, kayak semua orang pasti akan merasakan yang aku rasakan gitu. Tapi aku nggak nyangka aja kalau secepat ini, dan ini bukan menjual kesedihan, sekali lagi gue tonjok beneran. Nah terus aku ingin sharing ceritanya aja gitu ya. Terus aku jadikan, aku berdua kan sama abang aku, karena ada aku kan ya masih sekolah gitu. Terus mbak aku kayak ya udahlah terima jadi aja gitu. Terus kita tuh jadi kayak liburan kemana ya gitu, kayak tempat apa lagi nih yang harus kita datengin. Sementara kayak dari dulu sumpah aku bersyukur sih, kayak ini cerita ya, sekali lagi ini cerita, ini bukan bermaksud sombong atau apapun, tapi ini cerita. Aku tuh dulu merasa dari aku kecil sampai ya bisa dibilang umur 17 tahun, aku tuh salah satu orang yang kayak beruntung di dalam keluarga. Puji Tuhan banget ya. Kayak puji Tuhan, kayak temen-temen kayak keluarga aku tuh sangatlah akur. Ini akur yang kalau misal berantem kakak adik tuh kan, ngerti gak sih maksudnya, kalau kita tuh berantemnya tuh berantem bercanda, bukan berantem beneran. Aku tuh salah satu orang yang aku merasa juga dari sekitar aku kayak puji Tuhan sih keluarganya akur, terus kayak saling support apapun yang dilakukan, terus kayak nggak, puji Tuhan tidak merasakan yang namanya kayak pilih kasih gitu-gitu, sama sekali enggak gitu. Terus kayak aku punya tradisi sama keluarga aku, kalau Sabtu Minggu kita harus makan di luar. Dulu aku inget banget papaku pernah ngomong gini, sedikit apapun uang papa aku, Sabtu Minggu kita harus jalan-jalan. Makanya destinasi tersering aku tuh Taman Mini, karena Taman Mini tuh kayak murah, terus ya udah yang penting tuh kita bareng-barengnya, bukan kita harus jalan-jalan kemana-mananya. Bahkan dulu kan mami aku kan suka ada pasien di luar rumah sakit gitu kan, jadi Sabtu Minggu itu kita selalu anterin mami aku ya sekalian jalan-jalan, walaupun di mobil doang ya, yang penting itu kita bareng-bareng. Terus
Kalau misalnya mau dibilang makan di meja makan, keluarga aku tuh nggak pernah absen. Aku tuh kayak seneng banget sumpah. Ya nggak sih Mel? Enggak, lu kan selalu gak ada di rumah. Ya itu kan. Jadi kemana mau makan? Kalau misalnya kita mau di meja bunda bareng-bareng, kalau kakaknya aja pergi, selalu mentingin hal lain. Freak banget, bukannya ngemis di luar cari uang. Jangan dengerin Amel ya. Jangan dengerin Amel lah guys. Pokoknya ini lagi haru ya gue ceritanya. Lu jangan datang ke iklan. Nah pokoknya kayak aku merasa tuh kayak, ya puji Tuhan aku bersyukur banget gitu ada di posisi yang bisa dibilang ya. Bilang adanya lagi mandi. Oke. Bisa dibilang bahagia sih. Terus kayak di antara teman-teman aku tuh yang kayak sering banget jalan-jalan, dan puji Tuhan kayak aku merasa keluarga aku tuh sangat tercukupi dari kecil, dari aku baru lahir gitu. Bahkan rumah aku yang sekarang ini jadi waktu aku lahir. Jadi kayak puji Tuhan aku jarang banget merasakan kekurangan. Tapi aku tahu kayak di balik semua itu kenapa enggak, gimana ya ngomongnya, itu kenapa kayak sampai mungkin kan banyak kan orang yang tuh yang baru akrab sama keluarganya tuh kayak pas udah gede gitu. Nah kalau sekarang aku ngerti sekarang kenapa Tuhan kasih full bahagia waktu aku kecil, karena dia mungkin sudah merencanakan gitu, kayak dia sudah merencanakan dia mau ambil mami papi aku pas aku udah gede. Jadi mami papi aku udah bahagian aku sedari kecil. Ngerti gak maksudnya? Ngerti kan? Aku kadang suka mikir gitu tau. Terus kayak aku kayak, oh gue sekarang ngerti kenapa dulu gue seberuntung itu. Gitu ya kan? Terus jadinya terus aku tuh dari kecil banget itu bener-bener papi mami aku tuh bener-bener terbuka dari kayak harga hotel, harga tempat makan, harga apa namanya, harga tempat wisata, itu semua dikasih tahu, bener-bener kayak rincian harga kita kalau misalnya pulang kampung harus bawa duit segini. Aku sekarang ngerti kenapa dulu aku kayak ngerasa ngapain sih dikasih tahu, kayak apaan sih, ngapain diumbar-umbar ke gue juga nggak bakal peduli gitu kan. Dulu aku pernah ngerasa kayak gitu, dan sekarang aku kayak jadinya sekarang mau jalan-jalan aku udah kayak tahu nih, oh harus bawa duit segini, terus kalau buat bensin tuh harus segini, oh sekali makan tuh segini. Jadi aku nggak kaget lagi gitu loh pas udah sekarang. Wow. Ini kisah perjalanan yang mantap po. Cakep juga ya, aku baru mandi. Ya kan, jadi sebenarnya kayak nggak ada alasan sih buat bilang kalau misalnya gue nggak bahagia. Soalnya udah bisa aja, tau nggak sih yang kayak bahagianya dikumpulin waktu dulu ya kan. Dan menurut aku kayak sekarang kalau dibilang gak bahagia sih bahagia aja tuh. Tapi kalau misalnya pernah nggak guys kalian tuh terlalu bahagia buat stres, tapi terlalu stres buat bahagia? Jadi ngerti gak sih maksudnya? Aku kadang tuh bingung. Aku pernah baca di TikTok kayak kalian terlalu seneng buat stres, tapi terlalu stres juga buat seneng. Nah gitu deh, aku sekarang kayak gitu. Cuman ya udah kayak jalanin aja gitu. Ya kan, ngerti kan maksudnya? Sumpah, tuh enaknya cerita di showroom tuh gitu, kayak sangat mendukung gitu. Terus nggak ada yang, sumpah ya, enaknya cerita di showroom tuh nggak ada yang adu nasib kayak thanks gitu. Kadang tuh pernah nggak sih kayak cuman pengen cerita dan cuman pengen didengerin doang, bukan kayak pengen diadu nasib. Lu mah enak, nggak kayak gue. Ya kan cuman cerita doang, bukan mau maksud kayak gimana.
Iya kan, jadi kalau misalnya mungkin kalian nih ya, aku tuh jarang banget ngomong sama diri sendiri, tapi sepupu aku tuh kasih tahu aku kayak gini, lu coba deh ngomong sama diri lu sendiri, pasti nanti ketemu jawabannya. Aku belum pernah coba sih, cuman aku pernah sih waktu itu ngomong sendiri. Temennya Amel guys. Halo. Amel lagi mandi. Siapa ini? Esa. Nah. Si Gezi ada? Ada, panggil aja. Amel lagi mandi. Gezi. Udahlah. Udah sih buka aja, lu kayak nggak pernah kesini dah. Nggak pernah, gue kan artis. Udah. Temennya Amel guys. Sumpah ya, temen-temennya Amel tuh suka banget kesini. Terus kayak kalau misal ketemu ada satu temennya ya, gue nggak ngerti ini nih sini nih, dia tuh kayak Mel info kakak lu, gue pikir info apa gitu kan, kayak oh mungkin pengen kenalan atau gimana. Mel info kakak lu, terus gue tanya kan, Mel kenapa sih temen lu suka nanyain gue? Enggak kak, dia tuh nanya info kakak lu ada di rumah apa enggak, karena kalau misal lu ada di rumah mereka nggak mau main. Terus gue bilang emang kenapa? Terus kata dia gini, iya mereka katanya segan sama lu. Terus gue bilang prik banget lu gitu. Terus pernah kan gue lagi tidur, terus mereka teleponan, Mel info kakak lu, terus katanya kakak gue ada di rumah. Terus dia bilang kayak gini, ya elah ada mulu kakak lu di rumah. Terus gue bilang kayak gini, mana apa, ini kan rumah gue, kenapa lu suruh gue pergi gitu kan. Terus kata dia, oh iya kak, enggak apa-apa kak, pengen main kak. Rumah gue juga. Ntar balik ke informasi lagi, balik ke serius. Jadi kan itu kayak butuh improvisasi gitu ya. Kalau Terus si Esa telepon. Hah? Si Esa di depan katanya. Bau ini Bawa apa? asap. Iya, bawa asap. Tutup deh. Tadi kita cerita sampai mana guys? Ini cerita sama siapa sih? Showroom. Tadi kita cerita sampai mana ya? Ya pokoknya seperti itulah. Dan jadinya kayak sekarang sudah diajarkan. Jadi kayak secara tidak langsung tuh dia. Nih ya guys, dulu tuh aku nggak tahu ya ini kalau misalnya mami papi aku. Dulu mami papi aku tuh ya sekecil apapun pengeluaran mereka tuh kasih tahu kayak nih ya bayar listrik tuh segini, terus bayar mbak tuh segini. Kan aku ada mbak selain mbak ini kan, mbak Yuli. So aku ada mbak yang lainnya juga. Bayar mbak tuh segini, terus kayak kita tuh bayar keamanan segini. Aku sebenarnya nggak ngerti kenapa dikasih tahu, cuman kayak aku ya udah gitu, aku dengerin aja. Terus kayak kita setiap bulan harus bayar ini gitu. Terus dikasih tahu caranya, kalau misalnya gajian berapa persen buat ini, terus berapa persen buat kesini gitu. Aku tuh kayak dikasih tahu tapi aku dikasih tahu tapi aku kayak ya udah denger aja gitu loh. Dan aku nggak kepikiran kalau misalnya ternyata mereka tuh ngajarin kita. Aku pikir kayak mami papi aku tuh cuman yang cerita karena aku ngerasa keluarga kan emang tempat ternyaman. Mungkin nggak buat semua orang, tapi menurut kalau misalnya buat aku, karena aku suka dengan keluarga, karena aku puji Tuhan punya hubungan yang baik dengan semua keluarga aku. Jadi aku ngerasa ya emang dia lagi curhat aja gitu. Tapi aku nggak sadar kalau ternyata aku tuh diajarin.
Terus aku dikasih tahu ini loh misalnya ya, papaku tuh sering banget kayak gini. Misalnya dia mau perpanjang pajak atau dia mau bayar pajak mobil gitu misalnya. Ayo ikut gitu. Ikut semuanya diajak, tapi semuanya diajak. Ayo ikut perpanjang pajak. Atau dulu kan ada tuh guys, perpanjang STNK kan. Kita semua tuh diajak, bener-bener kayak diajak. Terus tapi sekarang aku sadar kayak ternyata dia tuh sebenarnya kayak gitu tuh ngajarin kita. Dulu tuh aku males banget kayak diajak ke kantor Samsat lah, kayak ngapain, itu bukan tempatnya anak kecil gitu ya kan. Tapi aku dikasih tahu secara tidak langsung. Ternyata sekarang pas udah gede aku baru menyadari kayak ternyata mereka ngajarin. Terus aku pernah ada di waktu itu aku beli suatu barang yang mahal buat diri aku. Terus aku udah beli beberapa kali tuh barang itu dengan model yang beda-beda. Terus aku kayak, itu kan barang cewek ya, terus aku kayak nyesel gitu, kayak kenapa ya dulu pas mami gue masih ada gue nggak beliin gitu kan. Nah tapi akhirnya aku mikir kan kayak ya kan masih dari bokap gue. Terus aku tuh pengen banget beliin papi aku kayak, sebenarnya ya mungkin menurut kalian nggak mahal, tapi kayak aku tuh, jadi mami aku tuh suka banget tas, jadi dia tuh selalu beli tas-tas branded gitu. Dan aku tuh sekarang ngikutin mami aku kan, karena kayak aku juga suka tas gitu kan. Terus waktu awal aku punya punya penghasilan sendiri, aku tuh kayak beli. Tapi aku nggak pernah beliin mami aku. Jadi aku kayak, aku nyesel banget sih kenapa aku nggak beliin itu dulu. Terus aku ada satu yang aku pengenin banget, aku harus beliin papi aku sepatu gereja sama apa ya kalau misalnya cowok tuh namanya clutch bag gitu ya. Nah tapi papi aku tuh selalu nggak mau, karena kayak menurut dia tuh terlalu expensive, terlalu mahal gitu. Sampai aku ingat banget itu bulan apa ya, pokoknya gue ke MKG, terus kita lagi jalan-jalan, itu sebelum tahun baru, sumpah aku ingat banget. Kita lagi jalan-jalan, terus aku beliin papi aku clutch bag. Terus di situ aku kayak seneng banget, pokoknya seseneng itu karena aku bisa membelikan papi aku clutch bag yang menurut aku lumayan mahal. Terus jadi kayak ya udah gitu. Aku kayak gila sih, waktu itu sih seneng banget, aku seneng banget. Terus kayak waktu itu abang aku kan juga udah punya penghasilan kan, dia beliin sepatu gereja. Terus ya udah deh, maksudnya kayak aku senengnya adalah kayak mimpi aku tuh udah tercapai, terus baru dia pergi gitu. Setidaknya ada satu mimpi aku yang kayak bener-bener akhirnya gue udah bisa gitu beliin. Jadi sebenarnya di balik ini semua sih aku bukan mau kayak menjual kesedihan, tapi menurut aku ya kayak mumpung kayak kalau misalnya kalian masih ada, menurut aku kayak lebih baik bukan habisin, kayak spend money kalian buat orang tua kalian. Karena kita nggak tahu waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya gak sih? Bahkan aku aja nyesel kayak, jadi aku waktu itu pengen ke Thailand sama papi aku, tapi gak jadi. Bahkan kita ke Bali aja sekeluarga gak jadi. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar kayak punya waktu atau enggak, menurut aku sih harus punya sih. Jangan kayak nanti dia tunggu libur. Sumpah jangan, sumpah percaya sama gue. Tolong percaya sama gue. Aku tuh gak bisa dipercaya, tapi kali ini please percaya sama aku. Kalian emang, aku tahu kalau misalnya kalian kayak sibuk, tapi please izin kantor kayak ngapain kayak, tapi please jalan-jalan sama keluarga kalian, karena sumpah ya, atau sama orang tua kalian, atau karena menurut aku itu tuh benar-benar gak bisa diulang lagi. Atau mungkin kayak ya teman juga berharga, tapi menurut aku kayak keluarga tuh bener-bener, dia sedarah daging sama lu. Jadi kalau misalnya nggak bisa
salah satu impian kalian tidak bisa tercapai karena orang itu sudah tidak ada, ya menurut aku itu hal paling nyesel. Karena hal ternyesel di hidup aku adalah aku nggak bisa beliin mami aku barang-barang yang menurut aku kayak dia udah pasti suka gitu. Kayak kenapa dari dulu gue nggak beliin nyokap gue kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian punya penghasilan dan kalian sayang, kayak aduh gue pengen, aku tahu banget rasanya kayak pengen beliin seseorang tapi aku masih sayang. Menurut aku please jangan sayangin. Aku yakin rezeki tuh datang dari mana aja, kayak please. Karena apalagi orang tua ya, kita nggak ada yang tahu umur mereka sampai kapan. Soalnya menurut aku kalau kalian kenapa-napa tuh yang bisa bantuin kalian pertama kali tuh keluarga. Ya gak sih? Sejahat apapun keluarga kalian, misal Oke. Untuk sekarang aku cuman beliin makanan, ya it's okay. Menurut aku semakanan-makanan pun mereka bakal tetap ingat sih. Apalagi sumpah guys, dan kalian pernah gak sih kayak nih ya, dulu papi aku tuh suka banget makan coklat. Sampai dulu aku tuh suka banget stok coklat di rumah aku karena emang papi aku suka makan coklat. Terus waktu tanggal 26 Februari aku dikasih, dan kalau misalnya ada coklat di rumah itu bener-bener kayak paling lama ya 2 hari deh di rumah, karena udah pasti dimakan sama papi aku. Maksudnya papi aku kan emang suka coklat, jadi kalau misalnya ada coklat di rumah ya paling lama tuh kayak 1 atau 2 hari gitu, karena udah pasti dimakan sama dia. Terus waktu tanggal 26 Februari pas aku ulang tahun, aku dikasih coklat sama Marsha. Aku taruh coklatnya di kulkas. Jadi Marsha tuh kasih 2 coklat. Sampai sekarang coklatnya masih ada 1 lagi. Jadi kayak, terus kemarin pas aku baru mau makan 1, kemarin tuh aku baru kasih 1 karena aku naik taksi online, jadi aku kasih 1 ke bapaknya. Karena aku jadi ngerasa kayak udah gak ada lagi yang makan coklat di rumah gue. Jadi menurut aku, terus sekarang meja makan aku, sumpah ya ini paling kerasa banget sih. Aku kalau makan sekarang tinggal berdua, karena Amel sekolah, abang aku kan gak di Jakarta kan. Terus makannya sama Mbak, sama Jelly. Tapi gak apa-apa, aku tetap merasa oke-oke aja sih. Lah kalau mana? Terus apa lagi ya? Ini sebenarnya cuman bring back memory. Terus kalian pernah nggak kayak ke satu mall yang mungkin kalau misalnya kalian udah pernah, atau mungkin yang sama orang yang udah tinggalin kalian deh, sama mantan kalian, atau kayak kalau misalnya kalian ke tempat itu kayak, woi dulu gue sering banget kesini sama dia gitu. But if both you of what you want, oh. Semangat ya guys, aku bukan bermaksud supaya kalian kayak ikutan sedih atau aku menjual kesedihan aku. Karena selama ini jujur ya, aku tuh kadang kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kalau misalnya aku kayak mau ngapa-ngapain gitu, aku takutnya aku dibilang menjual kesedihan. Jadi kalau misalnya aku kayak abis ngapa-ngapa atau aku melakukan sesuatu yang kayak biasanya dulu aku lakukan bersama keluarga aku, tapi aku sekarang harus ngelakuinnya sendiri. Kayak misalnya sekarang aku udah nyetir sendiri, padahal dulu aku diantar jemput sama mami aku, sama papi aku, sama abang aku. Sebenarnya aku pengen cerita kayak, wow sekarang aku udah nyetir sendiri nih, tapi bukan berarti itu aku sedih, karena aku takutnya orang-orang mikir kayak apaan sih Ola menjual kesedihan. Makanya aku nggak pernah cerita kayak gini-gini. Cuman sekarang ini aku kayak ya udah cerita aja, karena aku pernah lihat di TikTok, bisa jadi cerita kamu itu
ya pelajaran buat orang lain. Makanya aku berani cerita di showroom supaya ya siapa tahu pengalaman hidup aku bisa jadi pelajaran buat kalian, ya nggak sih? Atau jawaban buat orang-orang yang sebenarnya lagi nggak tahu mau ngapain gitu, atau lagi buntu dan lagi butuh suatu suatu bukti ya, buat inspirasi gitu sih. Sharing is caring. Atau bisa jadi buat reminder buat kalian yang emang selama ini mungkin menganggap kayak orang tua doang gitu. Sumpah dulu aku pernah ada di titik yang kalau misalnya aku nggak pernah mau ceritain tentang hidup aku karena aku takut dibilang menjual kesedihan. Tapi sekarang semenjak aku lihat TikTok itu, ya buktinya aja karena dia post TikTok itu aku jadi berani buat, karena dulu tuh aku kadang kalau misalnya pernah kan kalian lagi kayak kok hidup gue tuh butuh teman cerita tentang hidup gue, tapi kalau misalnya gue cerita gue takutnya dibilang alay, dibilang lebay, atau dibilang kayak menjual kesedihan. Tapi karena TikTok yang orang itu post, aku jadi berani cerita di sini. Ya mungkin aja dengan aku cerita di sini itu menjawab masalah-masalah kalian yang kayak harusnya gue kayak gini gitu. Oh berarti gue harus lebih kayak care gitu sama teman-teman gue kayak gitu. Teman-teman sama keluarga gue kayak gitu. Kalau ada yang bilang gitu ke kamu, bilang ke kita. Sebenarnya ya, emang selama ini nggak ada yang bilang aku kayak gitu. Tapi tuh overthinking seseorang, jadi aku akan berantem dengan pikiran aku sendiri gue. Cuman kan menurut aku yang kayak gitu-gitu ya udahlah gitu nggak sih. TikTok yang mana aku juga nggak tahu karena itu cuman kata-katanya kayak gini, jangan pernah takut cerita ke banyak orang karena bisa jadi cerita kamu bisa buat pelajaran orang-orang gitu. Oke, aku udah selesai cerita. Kalian kalau misalnya mau cerita tentang keluarga kalian, kalau misalnya kalian mau cerita boleh banget, komen down below. Gue nggak bisa cerita di setiap orang, emang sih. Kadang aku aja kalau misalnya udah sama yang udah deket pengen cerita, tapi kayak tahu nggak, kita misal nih kayak lu masih nggak percaya sama gue udah sebaik itu, aku bakal jawab kayak gini, ya kan setan datang kapan aja, di mana aja, ke siapa aja, ya kan. Jadi emang kita harus tetap hati-hati walaupun kalian sudah percaya dengan orang itu, ya nggak sih. Kalau aku berani cerita di showroom karena menurut aku ya ini bukan rahasia, jadi kayak ya udah cerita aja. Dan kalau misalnya aku berani cerita di showroom berarti aku sudah berani untuk mendengar judge orang yang mungkin menurut aku tidak sesuai atau sesuai juga. Gak mau cerita soal, gak apa-apa, gak mau cerita juga gak apa-apa. Ini kita curhat malam-malam. Kalian temenin aku tidur guys, aku tidur. Allah dewasa ya sekarang, puji Tuhan sih. Aku merasa aku didewasakan oleh keadaan itu waktu aku umur 1 tahun. Tau gak kenapa guys?
Karena waktu aku umur 1 tahun aku udah punya adik. Jadi aku harus membagi 2 perhatian dari keluarga. Jadi tuh dulu aku ingat banget, aku diceritain ya. Kata mbak aku dulu tuh waktu aku lahir kan lagi sayang-sayangnya banget karena baru punya anak cewek kan. Terus berharap kalau misalnya adik aku tuh cowok, makanya si Amel tuh rada tomboy ya kan. Dulu tuh mami aku pengennya si Amel tuh cowok karena lagi sayang-sayangnya banget sama aku. Nah terus tiba-tiba adik aku cewek, jadi aku kayak aku harus sudah lebih dewasa waktu umur 1 tahun karena aku punya adik. Tapi aku nggak sedih, aku malah jadi biasa aja karena menurut aku jadi enaknya tuh karena pas gede tuh udah nggak kaget gitu, udah nggak kaget harus ngapain lagi. Kalau disuruh ngalah apalagi. Capek nggak sama Amel? Enggak sih. Firman lagi kemana? Jadi abang aku itu sekarang udah gantiin papi aku. Jadi dia udah tinggal 2 minggu di sana, 2 minggu di sini gitu. You're a god. Kalau punya teman yang udah dibaikin malah ngelunjak gimana? Ya kasih tahu aja. Lu udah dibaikin malah ngelunjak. Aku pengen setel lagu dulu. Mungkin karena aku sering bercanda nih, jadinya setiap kali aku kayak gini